Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang mulia. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua dapat bersama-sama mendekatkan diri kepadanya, melakukan kewajiban kita semua, dan setelah ini kita lanjut kepada pengajian kita yang kita baca dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita mulai masuk pada ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 dari surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Ya, di ayat yang ke-31 ini Allah mempertegas lagi tentang kerugian yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak bersiap untuk kehidupan akhiratnya. Sehingga di ayat yang sudah lalu kita baca itu sudah cukuplah kita pahami tentang bagaimana yang harus kita lakukan. Kemudian dengan ayat ini kita kembali mendapat peringatan atau ketegasan Allah supaya itu kembali kita renungkan diri kita, bagaimana nantinya setelah dunia yang kita tinggali sekarang ini, lalu itu kita lepaskan atau kita keluar daripadanya. Nah, mulailah dengan firman Allah di ayat ini mengatakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh rugi. Jadi sungguh telah rugi alladzina kadzdzabu biliqa'illah, orang-orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah. Itu kadzdzab, mendustakan, menganggap tidak benar kalau dikatakan ada pertemuan kita atau kita akan kembali kepada Allah. Ya, kita terjemahkan dulu. Hatta idza ja'athumus sa'ah, sehingga apabila datanglah nanti kepada mereka itu as-sa'ah, kiamat, baghtatan, dengan secara tiba-tiba datang kiamat dengan keadaannya yang mengagetkan dan tidak disangka-sangka. Qalu, mereka berkata, ya hasratana, wahai aduhai alangkah ruginya kami. Jadi ya hasratana, wahai rugilah kami, alama farratna fiha, atas apa-apa yang kami lalaikan padanya. Wahum yahmiluna auzarahum, sedang mereka memikul beban dosa mereka. Ala zuhurihim,
di atas punggungnya. Mereka akan memikul auzar itu beban atau dosa. Ala ketahuilah kata Allah, sa'ama yazirun, jelek sekali apa yang mereka pikul itu. Jadi inilah penyampaian atau nasihat peringatan Allah kepada kita yang mau menerima Al-Quran sebagai nasihat atau sebagai satu peringatan. Kita yang percaya kepada Al-Quran, kita resapi, kita pahami baik-baik makna daripada pernyataan Allah di ayatnya itu. Ya, kalau kita ikuti susunan kalimat ini dimulai dengan ungkapan kalimat qad. Qad itu huruf yang mempertegas, yang berarti sungguh, tidak main-main Allah berkata. Kalau dikatakan qad, benar-benar itu. Kalau Allah sudah mengatakan qad, berarti itu suatu kepastian. Itu qad artinya huruf yang mempertegas sesuatu, yang memperjelas bahwa benar-benar itu terjadi. Jadi benar, khasirah, rugi. Alladzina kadzdzabu biliqa'i. Rugi orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah. Kenapa dikatakan rugi? Ya, karena nanti pertemuan kita dengan Allah itu pertemuan hisab, pertemuan perhitungan amal, kebaikan atau kejelekan. Pertemuan kita dengan Allah itu pertemuan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kita setelah kita menjalani usia kita hidup di dunia ini. Setelah segalanya telah kita lalui di dunia, entah kita berbuat yang baik atau kita berbuat yang jelek, yang pasti menurut Allah, kalau memang dalam hidup ini tidak percaya, itu namanya kadzdzabu. Kalau dalam hidup ini memang tidak ada keyakinan bahwa sebentar lagi saya akan bertemu dengan Allah, lemah hati, lemah iman, merasa tidak terbebani memikirkan akhiratnya. Itu yang penting dipahami. Ketika orang itu merasa tidak terbebani, merasa tidak apa-apa, waktu berjalan, waktu yang terbuang, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, seterusnya. Padahal kalau mau diperhitungkan waktu yang Allah berikan ini kepada kita, jangankan waktu yang 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, waktu yang saat itu kita lewatkan, jangan 1 hari, 1 jam yang kita lewatkan dengan tidak jelas apa yang kita lakukan. Apa jadinya nanti? Apa risikonya? Waktu yang pergi, yang kita lalui itu tidak mungkin bisa dikembalikan lagi. Sudah berlalu sehari, ya berlalulah itu. Sudah tidak ada upaya lagi untuk mengembalikan waktu yang telah pergi. Padahal sungguh waktu yang kita jalani, disitulah kita cari nilai. Di situ kita cari nilai dari Allah. Bagaimana nilai kita? Ya, apa yang kita lakukan? Nah, bagaimana orang itu bisa berbuat untuk sesuatu yang bernilai kalau memang tidak percaya? Bagaimana orang itu bisa berbekal, bersiap-siap, menyiapkan segala-galanya kalau memang tidak percaya?
Orang yang tidak merasa diri akan berangkat, apa persiapan? Apa persiapan lagi? Kalau memang tidak punya niat, tidak punya tujuan untuk berangkat. Dan begitulah orang yang memang tidak punya persiapan, yang memang tidak percaya untuk bertemu dengan Allah. Apa persiapannya? Ya, pasti kosong. Nah, kalau persiapan tidak ada, waktu berlalu, yang pasti jatah umur kita akan habis juga. Tidak punya persiapan, itulah yang Allah katakan khasirah, rugi itu, rugi. Nah, lalu kemudian setelah itu apa lagi? Hatta idza ja'athumus sa'ah, sehingga apabila datanglah as-sa'ah itu. Nah, ini as-sa'ah itu yang umum dipahami atau yang paling banyak dimaknai di situ ialah hari kiamat. Saat itu kalau dalam ilmu bahasa kita itu kan artinya sesaat, waktu sesaat, itu namanya as-sa'ah. Al-Quran menggunakan waktu as-sa'ah itu hari kiamat juga. Hari kiamat, as-sa'ah, peristiwa hari kiamat yang memang waktunya sudah ditetapkan oleh Allah, dan nanti datangnya itu baghtatan, itu tiba-tiba saja. Begitu Allah ledakkan dunianya ini sudah tiba-tiba saja. Ketika Allah hendak menjadikan dunia ini jadi kiamat, satu kali ledakan itu sudah cukup. Apalagi diikuti dengan ledakan suara berikutnya, sehingga habis seluruh kehidupan kita ini berakhir. Semua yang bernyawa mati. Kemudian kita digiring semua, seolah-olah kita ditarik semua oleh satu magnet untuk menuju ke suatu tempat. Itulah yang dinamai dengan mahsyar, tempat berkumpul. Kumpullah kita di sini. Nah, dihisablah kita. Dalam pertemuan kita dengan Allah, dalam hadis Nabi dikatakan, tidak satu pun manusia dari kita ini, manusia ini, pasti kata Nabi, la yukallimanna lahu rabb, pasti Allah ngomong dengan kita. Dalam keadaan kita diomong oleh Allah, laisa lahu tarjuman, tidak ada juru bahasa. Tidak ada juru bahasa yang akan mendampingi kita. Tidak ada pengacara. Tidak ada pengacara. Allah yang menyidik kita, karena Allah tidak perlu menyidik, ilmu Allah sudah ada. Allah kalau kita katakan menuntut, ya kalau kita mau bahasakan, Allah jadi jaksa penuntut umum. Tidak ada yang bisa menghalangi. Yang akan memutuskan perkara kita, kalau kita di dunia ini kita katakan hakim ini memutuskan perkara, siapa hakimnya akhirat? Allah. Kita hanya menunggu apa maunya Allah, karena semua sudah. Tidak ada sesuatu yang merepotkan baginya. Adapun malaikat punya catatan, ya sudah memang punya catatan, tapi itu bukan karena Allah tidak tahu sehingga malaikat perlu mencatat. Malaikat mencatat itu sekedar tugas, perintah, sebagai bentuk kekayaan Allah kepada makhluknya. Allah mau atur, malaikat kau catat amalnya, bikin catatan surat amal namanya. Iya, kalau itu yang Allah mau. Tapi tanpa itu kalau Allah mau, apa susahnya? Sama kalau dikatakan ada malaikat yang memikul arasnya Allah, itu hanya
Allah punya mau begitu. Tapi kalau Allah mau dengan tidak perlu dipikul oleh malaikat, apa susahnya Allah? Nah, jadi itulah masalahnya. Perlunya kita selalu menerima keterangannya. Nah, orang yang tadi tidak percaya kaget. Datang kiamat kaget. Nah, kenapa kaget? Ya tentu bisa dipahami. Betapa tidak kaget ketika yang selama ini tidak dipercaya lalu tiba-tiba jadi kenyataan. Yang selama ini tidak terpikir, tiba-tiba itu yang terbukti di depan mata kita. Apa ucapan mereka? Kalau mereka mengatakan, ya hasratana. Kalau kata, ya aduhai hasratana. Kerugian betul ini bagi kami. Kami betul ini rugi. Ala ma farratna fiha. Atas apa yang kami abaikan, yang kami lalaikan dalam hidup ini, betul-betul kami sia-siakan. Apa yang kami lalaikan? Kami lalaikan tidak ada perhatianku bahwa ada kiamat. Kami lalaikan dunia, seolah-olah kami berkata hidup tidak lebih daripada dunia. Itu kelalaian. Di semua itulah yang diucapkan nanti oleh orang-orang yang sudah tahu diri. Kita kan dipaksakan oleh keadaan untuk beriman. Kita dipaksakan untuk beriman. Kenyataan memaksa kita percaya, tapi apalah jadinya? Istilah Al-Quran, Allah sendiri di ayat yang lain mengatakan, la yanfa'u iman. Tidak ada gunanya lagi iman. Walahum yunzarun, tidak diberi tempo lagi. Semua orang sadar, tidak ada lagi orang yang tidak sadar. Tidak ada orang yang tidak beriman. Semua orang bertobat, semua orang beristighfar. Semua orang mengakui diri, tapi itulah yang Allah selalu sampaikan di dalam Al-Quran. Kalau nanti di akhirat baru kau mau sadar. Kalau nanti di akhirat baru kau mau beriman, sudahlah. Orang dunia saja pintar bilang sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Idi motor atau dinai pawi. Seserioloin itu sesekalian. Kalau sudah sesal akhirat apa lagi ya? Apa gunanya lagi ya? Sudahlah. Nah, jadi lalu di sini Allah juga mengatakan, wahum yahmiluna auzarahum. Mereka pikul beban dosa mereka. Wah, ini berat ini. Beban dosa mendustakan akhirat. Dosa menyanyiakan waktu. Itu terpikul di beban kita. Salah satu bukti, contoh yang disebutkan beban dosa yang merepotkan, itu saja contoh dalam riwayat dikatakan nanti itu kalau kita sudah di alam kubur, ini contoh saja. Nah, ketika kita di alam barzakh itu akan datang satu keadaan di mana kita didatangi. Yang mendatangi kita itu ada yang mendatangi dalam keadaannya membawa bau yang sangat busuk, berbau busuk dengan bahasa yang sangat kejam. Tidak ada orang-orang berdosa kalau itu tidak mampu menahan beban sorotan pembicaraan daripada yang datang. Terus datang, kau kenal saya? Kenal saya? Saya tidak mengenal engkau. Kenal saya? Tidak ku kenal engkau. Tapi saya tidak tahan mencium baumu yang busuk dan saya takut sekali mendengar kata-katamu. Terus yang datang itu berkata, kalau begitu saya perkenalkan diri. Kenal ya? Sayalah amal perbuatan salahmu di dunia. Nah, sekarang saya akan datang menindis kamu. Saya yang bau busuk ini, saya yang kejam ini sayalah perbuatanmu, sayalah dosamu yang kamu tidak taubatkan, yang kamu tidak istighfarkan, lalu kamu mati.
dosa dari segala macamnya, termasuk tadi dosa tidak percaya tentang hari akhirat. Karena dalam ketentuan agama kita tidak percaya bahwa ada hari akhirat itu dosa besar. Karena mengingkari pernyataan Allah yang disampaikan dalam agamanya. Jadi panjang cerita itu. Ya kita lihatlah dulu ringkas-ringkasnya dulu. Kita pahami dengan ayat ini bahwa risiko dari perbuatan atau kelalaian kita itu akan kembali menimpa kita semua. Beban dosa itu akan terpikul dan sangat merepotkan. Sangat merepotkan. Sebab segalanya harus dipertanggungjawabkan. Katakanlah seumpama harta. Lalu seumpama harta. Ternyata dalam hidup ini harta kita tidak miliki, kita tidak gunakan sebagaimana mestinya. Kita milikilah harta itu, tapi penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan pelanggaran. Bagaimana tidak berat beban? Nakoma pamula jarus ipapata, mapamula jarus ipapai, letur bola tak tingkat elok mana dipertanggungjawabkan. Nah itu pasti. Bagaimana bisa tidak berat kalau dari satu biji jarum milik kita sampai kepada rumah kita yang bertingkat-tingkat. Bagaimana dengan yang lain-lain? Semua kena proses. Bagaimana tidak memberatkan? Ya orang beriman juga diproses. Tetapi dalam agama kita, kalau kita beriman, semuanya diringankan. Makanya ada hadis, doanya Nabi. Perlu ini kita hafal. Nabi itu selalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, proses saya di akhirat dengan proses yang sangat mudah. Ya. Periksa saya ya Allah dengan cara yang sangat mudah. Artinya jangan sampai kita kerepotan di dalam menerima pertanyaan atau tanggung jawab di akhirat. Ya kalau orang beriman tentu semua orang akan diproses, tapi bagaimana kalau memang orang itu sudah diringankan oleh Allah, apalagi dengan doa kita kepada Allah. Jadi ringan, tidak terlalu susah kita di hadapan Allah. Jadi itulah yang kita pahami dari ayat yang ke-31 ini. Kemudian masuk pada ayat yang ke-32. Tuhan mengatakan, wa mal hayatud dunya, tak adalah kehidupan dunia ini illa la'ibun wa lahu, kecuali adalah permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau. Apa maksudnya? Dunia ini Allah gambarkan la'ibun wa lahun, seperti orang yang bercanda-canda, bermain-main. Sehingga namanya permainan ada saatnya membosankan. Namanya permainan ada saatnya kita mundur. Masa ada orang main-main terus? Ada saatnya kita seru, tapi ada saatnya kita tidak bisa lagi. Itulah dunia. Kita pecandu, penonton bola. Itu oke saja untuk sementara, tapi pada saatnya kita sudah kehabisan daya. Mungkin orang bicara bola saja kita suruh turun dari rumah. Hanya mau cerita apa gitu? Tadi nanti tajun cerita. Itu kan lain. Itulah kehidupan dunia. Kadang kita hebat. Dunia ini permainan senda gurau. Kadang-kadang kita yang serius, ya kita yang serius mencari, mendapatkan, sangat berkeasikan, gembira kita mencarinya. Tiba-tiba setelah kita memiliki, kenapa kita dibuat menangis? Itulah laibun. Kita capek cari dia, kumpul dia. Setelah kita kumpul, ternyata kita yang menangis, kita yang menderita batin. Gara-gara harta kita itu. Makanya Tuhan mengatakan, wa mal hayatud dunya. Tidak ada ukurannya kehidupan dunia ini
illa la'ibun wa lahwun, melainkan itu adalah persis seperti orang yang bermain, seperti orang yang bersenda gurau. Wala darul akhirah, dan sungguh kampung akhirat. Apa maksudnya? Sungguh kampung akhirat itu adalah kehidupan yang paling benar, yang paling baik. Itu lebih baik lilladzina, bagi orang yang bertakwa, orang yang memang tahu menjalani hidup dengan benar. Tuhan berkata seperti itu. Itulah yang kita mau tangkap maknanya. Itulah yang kita mau pahami. Kalau memang hidup ini hanya dianggap sebagai satu permainan dan senda gurau, lalu kenapa kita membiarkan diri kita dalam kelalaian, tidak bersiap-siap? Padahal di situ dikatakan wala darul akhirati khair, sungguh kampung akhirat itu yang lebih baik. Tapi tidak semua akhirat itu baik bagi manusia. Bagaimana baiknya akhirat itu kalau manusia durhaka? Makanya dikatakan bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa. Jadi sudah. Allah menyebutkan yang seperti itu supaya luruslah kita dalam memahami kehidupan ini. Tidak usah kita bengkok-bengkok. Cukuplah dengan keyakinan mana yang baik, mana yang benar, mana yang halal. Itulah yang kita mau. Tidak usahlah kita jadi kaya. Kalau dengan kaya itu lantas kita harus jadi orang bangga lagi. Kalau memang kita tidak siap jadi orang yang tawaduk, merendah diri, tidak usahlah kita jadi orang kaya. Banyak orang yang habis-habisan mencari uang, tapi sesungguhnya dia belum siap untuk menerima uang. Ada orang sebenarnya dia belum siap menjadi orang kaya, tapi dia sudah paksakan diri untuk berbuat menjadi orang kaya. Sesungguhnya itu yang kadang tidak dipahami. Bukan kita membenci harta, tapi kalau memang persiapan mental kita belum cukup, hati-hatilah kita. Kita hati-hati karena dunia ini mempesonakan. Memang menurut Nabi dunia ini manis, hijau, lembut, mempesonakan. Kalau tidak kita dekat dengan Allah, memang kita tergiur itu. Karena kesenangan dunia ini sampai kepada melupakan kita untuk memikirkan kesenangan akhirat. Dan orang yang seperti inilah yang dibicarakan pada ayat yang ke-31 tadi. Kemudian Allah mengatakan, qad na'lam, sungguh kami mengetahui. Ini bahasa di ayat ini Allah kembali berbicara atau menyampaikan kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad, yang pada saat itu Nabi dalam keadaan tersorot dari berbagai sisi. Orang-orang kafir menyorot Nabi dengan segala penyampaian agama yang Nabi sampaikan. Sehingga melihat Nabi sebagai manusia biasa, punya perasaan juga. Nabi manusia biasa, punya perasaan. Itu Nabi perasaan juga, manusia biasa juga, punya kesedihan juga. Jadi Tuhan mengatakan, qad na'lam, sungguh kami mengetahui. Apa yang kami tahu? Innahu la yahzunkal ladzi yaqulun. Bahwa sesungguhnya mendukacitakan engkau Muhammad alladzi yaqulun, yang dikatakan atau yang diucapkan orang kafir. Apa maksudnya? Allah melihat Nabi Muhammad perlu diobati perasaannya. Kenapa? Kemarin kalau Nabi berdakwah lantas dihujat seperti apa? Dakwanya Nabi ditolak sedemikian rupa, ditantang dengan segala kekejaman, ditolak.
dikatakannya Muhammad itu pembohong, dikatakannya dia tukang sihir. Dibayangkan Nabi yang selama ini punya harga diri tiba-tiba dikatai pembohong. Tidak usah kita bicara Nabi, kita bagaimana? Kalau kita tiba-tiba dikatai orang pembohong itu kan menghancurkan sekali. Nah, Nabi dikata-katai oleh orang kafir. Jadi Tuhan mengatakan, qad na'lamu, sungguh kami tahu, innahu la yahzunkal ladzi yaqulun, sungguh mendukacitakan engkau apa yang mereka ucapkan itu Muhammad. Fa innahum la yukadzibunak, sungguh mereka tidaklah mendustakan engkau. Bukanlah engkau yang didustakan. Bukan. Walakinna dzalimina bi ayatillah yajhadun, tapi orang zalim itu menentang ayat-ayat Allah. Begitu Muhammad. Apa maksudnya? Sebenarnya ini kita perlu memahami. Muhammad, hakikatnya ini masalah. Kamu diejek, kamu dihina. Sebenarnya ini Muhammad, bukan kamu itu yang dihina. Bukan kamu yang dihina. Yang dihina ini ialah Allah yang punya Al-Quran. Orang Arab kan tahu kamu itu Al-Amin. Iya kan begitu ceritanya. Muhammad dari awal ceritanya dikenal sebagai Al-Amin. Sejak lahir sampai jadi Nabi dan sampai mati. Tidak pernah ada orang yang melihat kebohongannya. Tidak pernah. Jadi kenapa tiba-tiba setelah menerima Al-Quran dikatai pembohong, dikatai orang-orang yang gila? Tuhan bilang, hakikatnya ini Muhammad, bukan kamu yang dia katai, saya ini. Al-zalimina itu bi ayatillah yajhadun. Orang zalimlah itu yang menentang ayat-ayat Allah. Ini juga sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pernah Abu Jahal datang kepada Ali. Dia mengatakan, sebenarnya ceritanya ini urusan ini. Ali, kita bukan tidak menganggap Muhammad itu jujur. Persoalannya Muhammad kita akui sebagai orang jujur. Tapi itu Qur'annya itu. Kenapa selalu mau bicara begitu belawah? Saya pesedih. Itu yang dia nyatakan. Kami ini bukan menolak Muhammad, bukan mengingkari Muhammad sebagai orang yang baik. Cuma kami benci kalau dia selalu baca Quran. Itu yang kita tidak suka. Jadi pernah mereka minta, suruh nih Muhammad rumah daerah sini baca Quran. Roh aja langsung dakwah ya apa ya sedih. Itu saja. Seandainya Muhammad itu mau dengan permintaan keluarga kita semua, orang Quraisy pada khususnya, tidak usah. Suruh saja. Kalau dia mau umpamanya, kalau dia hanya mau dengan istilah mau cari wanita cantik, tunjuk wanita siapa yang dia suka di kalangan kita orang Arab. Itu saja. Atau kalau memang merasa dirinya pernah ada penyakitnya, nah satu orang bisa malah salah sama malah asik ke sini. Kalau memang sakit-sakit saraf dia, suruh saja mengaku saraf supaya kami sibukkan diri mencari siapa dukun yang terbaik di Jaziratul Arab. Itu diminta orang, ditawari seperti itu. Atau kalau Muhammad itu memang hanya mau punya modal. Orang bilang sekarang modal usaha untuk jadi pebisnis kira-kira berapa? Suruh ngomong. Kasih tahu itu Muhammad. Sebut saja. Berapa yang kau butuhkan? Berapa uang? Berapa dinar? Berapa dirham? Kami kumpulkan dengan syarat hanya satu. Berhenti kau mengajarkan Al-Quran. Ini itu saja. Karena bukan pribadinya Muhammad yang dicela orang. Kalau sesungguhnya Muhammad dari awal dikenal sebagai Al-Amin. Muhammad, iya orang dikenal. Sangat orang cinta kepada beliau. Tapi setelah Muhammad tambah Quran. Heboh. Geger orang. Karena mereka tidak mau dengan Al-Quran. Maka Tuhan mengatakan. Itu sesungguhnya bukan kau yang dibohongi Muhammad. Bukan kau yang didustakan. Orang zalim itu menentang ayat-ayatku. Makanya Allah yang siap
Nah, itu namanya at-tasliyah, papi sabar. Papa senang untuk menyejukkan hatinya Nabi supaya Nabi jangan sampai karena banyaknya sorotan sehingga seolah-olah mau mundur dari kegiatan menyampaikan dakwah Al-Quran kepada umat. Kemudian Tuhan mengatakan lagi, walaqad kudzibat rusulun min qablik. Lanjut nasihat kepada Nabi. Karena beratnya tantangannya Nabi dalam menyampaikan Al-Quran kepada masyarakatnya. Tuhan mengatakan, walaqad kudzibat rusulun min qablik. Sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau Muhammad. Nah, itu penyampaian Allah. Bukan cuma kamu ini yang begini mau. Bukan baru kali ini Nabi itu didustakan, dilawan, ditantang. Bukan. Semua rasul-rasul yang datang sebelum engkau Muhammad itu didustakan semua orang pada awal ceritanya. Fasabaru. Lalu mereka sabar. Jadi Allah menyebut nabinya bahwa mereka itu sabar. Maksudnya sabar tono Muhammad. Pekumuh tuh. Itu bahasanya begitu. Rasul yang lain didustakan sebelum engkau. Oleh sebab itu, fasabaru mereka sabar. Wa'udhu dan mereka itu disakiti. Diganggu. Semua rasul diganggu. Hatta atahum nasruna. Sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh telah datang kepada Muhammad berita-berita rasul-rasul masa lalu. Apa maksud Allah? Kau Muhammad sudah banyak memahami sejarah kehidupan rasul. Sudah berapa rasulku yang saya ceritakan kepadamu Muhammad? Sudah berapa rasul yang saya kisahkan kepadamu? Bahkan menurut ayat yang lain Tuhan berkata kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, sebahagian rasulku saya sudah kisahkan kepadamu. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Sebahagian rasulku saya kisahkan kepadamu, sebahagian lagi saya tidak perlu kisahkan kepadamu. Jadi banyak rasul Allah, banyak nabi-nabi Allah yang dikisahkan dan banyak pula yang tidak dikisahkan. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, sebahagian saja yang saya kisahkan kepada Muhammad. Tapi yang Allah kisahkan, yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad itu sudah cukup. Sudah mewakili sejumlah orang saleh dan pejuang agama. Cukup itu. Apa yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad itu sudah cukup untuk menjadi jalan menuju surga. Mengetahui, memahami, mencontoh orang saleh, rasulku yang terdahulu itu sudah cukup. Biar saya tidak kisahkan yang lain. Nah, begitu Allah katakan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi sungguh kami sudah mengkisahkan kepadamu rasul-rasulku. Wala la mubaddila kalimatil. Itu tadi. La mubaddila li kalimatillah. Tidak akan ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Apa yang dimaksud kalimat Allah? Dalam penafsiran dimaksud kalimat Allah itu termasuk janji-janji keputusan Allah. Itu kalimat Allah namanya. Jadi, la mubaddil. Tidak ada perubahan. Keputusan Allah, janji Allah kepada Nabi dan janji Allah kepada manusia pada semuanya itu tidak ada perubahan. La mubaddil. Tak bisa dirubah lagi. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Tuhan bilang, sungguh telah datang kepada Muhammad berita rasul-rasul. Kemudian masih saja Allah masih mau menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Allah masih mau berbicara dengan Muhammad itu. Untuk kita pahami juga betapa beratnya tantangan Nabi Muhammad. Sehingga Allah yang langsung menyabarkan. Allah yang langsung menuntun pikiran perasaannya Nabi Muhammad. Tuhan mengatakan, wa in kana kabura 'alaika i'raduhum
jika adalah terasa berat atas kamu Muhammad, i'raduhum, perpalingan mereka. Kalau perpalingannya itu memang terlalu berat, wahai Muhammad, sehingga bagaimana karena beratnya? Fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard. Maka seandainya engkau sanggup untuk mengusahakan nafakan. Nafkah itu terowongan, lubang. Fil ardi, di bawah tanah. Seandainya kamu sanggup Muhammad. Au sulaman fis sama, atau kau bikin tangga naik ke langit. Fata'tiyahum bi ayah, lalu engkau datangkan kepada mereka tanda-tanda, bukti-bukti. Artinya seandainya kau sanggup Muhammad, kerjakan. Tuhan bilang kepada, seandainya kau bisa Muhammad bikin terowongan ke bawah tanah, atau kau naik bikin tangga sampai ke langit, kerjakan Muhammad. Tapi biar kau kasih begitu, tidak mau juga sadar itu orang. Kalau tak kalah begitu. Udah itu. Walau sya Allah, sekiranya Allah mau Muhammad, la jama'ahum, Allah kumpulkan mereka semua jadi orang beriman. Jadi Allah bilang, sekiranya Allah mau Muhammad, la jama'ahum. Tapi bagaimana? Memang Allah sudah begitu maunya. Tidak usahlah maksud Allah, jangan kau pusing, sudahlah. Kalau kita orang buis, jama bawa di jama. Sampaikan saja. Dalam keterangan ayatnya sampaikanlah. Karena Allah mau, kalau Allah mau jama, Allah jadikan mereka semua satu, kumpulkan semua mereka. Tapi memang tidak Allah menghendaki seperti itu. Jadi kita hanya melakukan tugas, menyampaikan tugas. Ada ayat yang di dalam Al-Quran juga, dalam surah Yunus juga ada ayatnya, ada firman Allah, walau sya'allahu laja'alan nas, walau sya'allahu la'amana man fil ardi jami'ah. Seandainya memang itu saja yang Allah punya mau, kalau Allah mau artinya Allah bukan tidak kuasa, tapi Allah mau supaya manusia fungsikan akal, pikiran, gunakan perasaan, gunakan penelitian, Allah kasih akal, lihat mana yang baik, mana yang benar, dituntun. Kalau Allah hanya mau satu kaligus saja semua orang beriman, tidak ada orang kafir bersatu. Tapi Allah mau dengan memberikan akal, pikiran, pertimbangan, perasaan, lalu disalahgunakan semuanya. Nah, disitulah Allah menghukum. Jadi Tuhan mengatakan, walau sya'allahu la'amana man fil ardi jami'ah. Seandainya Allah mau, semua manusia bisa beriman satu dunia. Jadi Tuhan bilang kepada Nabi Muhammad dalam ayat itu, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jadi kau mau memaksa orang Muhammad sehingga jadi beriman semua? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu maksudnya Nabi dinasihati, dibikin sabar oleh Allah, karena memang seperti itulah jalan ceritanya kalau kita urus agama. Memang seperti itulah jalannya kalau kita menjadi orang yang beriman. Karena kalau semua orang tidak dibuat seperti itu, nanti tidak indah perjalanan hidup ini. Jadi kalau Allah lakukan seperti itu, akan besar kenangannya nanti, nostalgianya nanti di akhirat itu luar biasa. Nanti dalam ayat-ayat Al-Quran itu, ketika orang itu di dalam surga lantas teringat semua, waduh si Anu dulu pernah saya nasihati tidak mau terima, di mana itu sekarang. Nah, itu orang kalau nanti kita sudah bercanda, bersenda gurau, sudahlah kita bersenang-senang di dalam surga. Kita bilang, di mana itu orang yang pernah dulu saya temani, pernah kita sama-sama di dunia. Sampai ada malaikat berkata, al antum muttaliun, mau kau menonton? Mau pergi melihat-lihat? Oh, diantar itu. Dibuat jalur surga, dari surga. Ayo jalur ke neraka. Untuk apa sini? Ini jalurnya kalau kau mau pergi menonton ke neraka, lihat-lihat semua orang yang disiksa di neraka yang pernah kau kenal di dunia. Pas begitu dia lihat orang disiksa di dalam neraka, lantas orang yang selamat tadi ketika dia menonton langsung dia bilang, "Oh, itu tuh." Begitu dia lihat langsung dia tunjuk.
Langsung dia berkata, in kita laturdin, hampir kau jerumuskan juga saya di situ. Ketika melihat orang dalam neraka, hampir saya di situ juga sama kamu. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Seandainya bukan nikmat Tuhanku, saya hadir di situ. Saya masuk dalam neraka bersama kamu. Berteriak minta, afidu alaina minal ma, tuangkan sedikit seteguk air minumlah. Tidak usah terlalu banyak, terlalu panas kami di sini. Orang beriman bilang, oh banyak sekali makananku. Banyak sekali minumanku. Tapi innallaha harramahu ma'alal kafir. Makanan dan minumannya surga haram bagi orang kafir. Itu yang diucapkan. Itulah bentuk peristiwa akhirat yang Allah sebut-sebut dalam ayat itu. Lalu jalur satu kemana? Ini jalur kemana ini? Oh ini jalur zuaruhu minal malaikat. Oh ini pembesuk dari malaikat. Jalur khusus untuk datang kepada kita. Aduh bagaimana kalau malaikat yang menziarahi kita? Lagi-lagi jalur. Ini jalur kemana? Wah ini jalur untuk kemana ini? Ila Darussalam, untuk menuju ke Darussalam. Apa itu Darussalam? Tempatnya manusia di akhirat, penghuni surga, untuk datang melihat langsung wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu jalur khusus untuk menyempurnakan nikmat. Itu semua itu terbaca dalam keterangan agama kita. Itu terbaca. Semua itu perlu kita ketahui semua dalam hal kita menjaga diri. Karena tadi bermula daripada lupa akhirat. Tadi dari cerita pertama dari ayat 31 tadi itu bermula daripada tidak percaya akhirat. Sampai terjadilah peristiwa yang sangat-sangat merepotkan, peristiwa yang sangat membahayakan itu. Jadi begitulah kita membaca Al-Quran. Begitulah penyampaian Allah kepada kita. Dan semua itu tentu kita sebagai manusia beriman. Kita pahami, kita terima itu. Mudah-mudahan dengan itu kita aman insya Allah. Ya cukup waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.